3, 2, 1, action! Perkembangan teknologi mempengaruhi kehidupan manusia di segala bidang, terutama teknologi informasi. Perkembangan teknologi seolah-olah mempersempit jarak dan waktu. Dengan kata lain, efektivitas kehidupan manusia dan produktivitas dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Tahapan-tahapan teknologi informasi dimulai dengan adanya revolusi industri 1.0 hingga 4.0 atau sekarang. Dan boleh dikembangkan saat ini ada revolusi industri 5.0. Dan perkembangannya, teknologi informasi tidak terlepas dari hal dasar yang dikuasai ketika kita ingin mempelajari teknologi informasi atau komputer. Salah satunya adalah penguasaan tentang perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna komputer atau firmware. Ketiga hal tersebut keberadaan sangat penting dan saling terkait. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer. Komputer merupakan alat elektronik yang dapat memberikan informasi berupa data melalui perangkat masukan dan memprosesnya melalui perangkat pemrosesan, kemudian mengeluarkannya berupa data atau cetakan melalui perangkat keluaran. Perangkat komputer yang keberadaannya dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan disebut dengan perangkat keras atau hardware. Mari kita pelajari diagram alur kerja komputer. Perangkat keras utama komputer terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perangkat masukan atau input device yang digunakan untuk memasukkan data oleh pengguna komputer, kemudian alat pemrosesan atau Central Processing Unit atau CPU yang kita tahu yang akan memproses informasi yang telah dimasukkan pengguna komputer, kemudian ada perangkat keluaran yang akan melakukan hasil dari pemrosesan informasi atau data. Yang pertama kita akan bahas di sini adalah perangkat masukan atau input device. Perangkat input seperti kita bahas di awal bahwa perangkat masukan adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data oleh pengguna komputer, kemudian akan diproses oleh bagian pemrosesan. Beberapa contoh perangkat masukan antara lain keyboard. Keyboard digunakan untuk memasukkan data ke komputer dengan cara menekan tombol-tombol yang mirip dengan mesin ketik. Biasanya tombol keyboard memiliki 4 bagian, yaitu tombol fungsi atau function key, tombol huruf dan angka dan tanda baca, typewriter key, tombol angka tanda baca, berfungsi sebagai bagian untuk menghitung di kalkulator, numeric key, dan tombol control key. Keyboard menggunakan port untuk menghubungkan ke perangkat pemrosesan atau CPU. Biasanya menggunakan 2 jenis, yaitu port PS2 atau Personal System 2 dan port USB atau Universal Serial Bus. Mouse merupakan perangkat masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan ikon perintah atau program yang terlihat pada layar. Biasanya mouse memiliki 2 tombol. Tombol kiri berfungsi untuk memilih objek dan tombol kanan berfungsi untuk memilih. Trackball adalah suatu perangkat masukan yang memiliki fungsi sama dengan mouse, yaitu memilih perintah-perintah dari menu-menu tampilan grafis. Perbedaannya dengan mouse adalah jika ingin menggerakkan pointer pada layar diperlukan pergeseran mouse, sedangkan pada trackball dilakukan dengan menggulirkan bola trackball dengan jari ke arah yang dikehendaki. Trackball biasanya digunakan pada laptop karena dapat menghemat ruang gerak dan dapat ditempelkan langsung pada laptop. Perangkat ini perlu sering dibersihkan karena mudah ditempeli kotoran yang berasal dari jari tangan pengguna. Joystick merupakan perangkat komputer yang sering digunakan dalam game. Joystick atau yang dikenal juga dengan tuas kontrol adalah alat input komputer yang berwujud tuas atau tongkat dan dapat digerakkan ke segala arah. Pada game paddle umumnya berbentuk kotak atau persegi yang terbuat dari plastik dan dilengkapi dengan tombol yang akan mengatur gerak pada suatu objek dalam komputer. Kamera digital adalah sebuah perangkat berupa kamera sebagai pengambil citra atau gambar yang dikendalikan oleh sebuah komputer atau jaringan komputer. Gambar yang diambil oleh kamera digital atau webcam ditempelkan ke layar monitor. Karena dikendalikan oleh komputer, maka ada interface atau port yang digunakan untuk menghubungkan kamera digital dengan komputer atau Scanner atau alat pemindai merupakan perangkat masukan yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, teks atau foto menjadi data digital sehingga dapat diolah oleh komputer.
Mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat masukan yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Mikrofon hanya digunakan untuk memasukkan input suara. Penggunaan mikrofon memerlukan perangkat keras tambahan untuk menerima input suara tersebut, yaitu sound card. Perangkat proses atau Central Processing Unit. Pada bagian kedua ini, komponen komputer adalah Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan memproses perintah dan data dari perangkat masukan. Cepat dan lamanya kerja dari sebuah komputer ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU itu sendiri. Bagian CPU antara lain motherboard, prosesor, power supply, graphic card, sound card, network card atau kabel jaringan, optical drive, CD atau DVD drive, dan random access memory. Mari kita pelajari satu persatu. Motherboard. Motherboard merupakan perangkat komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer seperti prosesor, chipset, RAM, hard disk, VGA card, sound card, network card, dan juga semua soket-soket dan juga slot pada sebuah komputer. Motherboard memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan form factor atau ukuran dari motherboard. Beberapa jenis motherboard berdasarkan form faktornya antara lain motherboard ATX atau Advanced Technology Extends, motherboard BTX atau Balanced Technology Extends, motherboard ITX atau Information Technology Extends. Prosesor. Prosesor itu sebuah chip yang merupakan otak dari perangkat pemrosesan dan pusat pengendali berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Ukuran prosesor dihitung dengan satuan MHz atau MHz dan GHz atau GHz yang merupakan hitungan kecepatan dalam mengolah data. Contoh jenis prosesor antara lain seri Pentium Dual Core, seri Celeron Dual Core, Core i3, Core i5, Core i7, dan beberapa prosesor buatan AMD. Power Supply Unit atau PSU. Power Supply Unit adalah perangkat keras pada komputer yang bertugas memberikan tegangan secara langsung dan menyalurkannya ke beberapa hardware atau komponen yang terpasang di dalamnya. Seperti contohnya hard disk, motherboard, RAM, dan alat-alat yang lainnya. Selain berfungsi sebagai penyuplai tegangan, power supply juga memiliki peran penting untuk mengatur besar kecilnya voltase yang masuk ke CPU. Hard disk. Hard disk merupakan tempat menyimpan data pada CPU. Kemampuan sebuah disk biasanya ditentukan oleh banyaknya data yang bisa disimpan dan dapat dipanggil kembali pada waktu yang singkat. Hard disk terbuat dari lempengan logam yang dilapisi dengan material magnetik pada kedua sisinya. Satuan kapasitas hard disk ditentukan dengan satuan byte. 1 terabyte sama dengan 1024 GB, 1 GB sama dengan 1024 MB, 1 MB sama dengan 1024 KB, dan 1 KB sama dengan 1024 byte. Dan beberapa variasi kapasitas hard disk antara lain 1,2 GB sampai 80 GB, 250 GB sampai dengan 1 tera. Kemampuan membaca hard disk saat ini adalah 5400 RPM atau revolution per menit, atau jumlah putaran lempengan hard disk per menit, dan 7200 RPM, 10.000 RPM, bahkan sampai 15.000 RPM. Kecepatan membaca hard disk berpengaruh pada kecepatan komputer ketika dinyalakan, menyalakan program, membuka file, dan melakukan hal-hal yang lainnya. Sound card. Sound card adalah salah satu perangkat keras komputer yang fungsi utamanya sebagai pengolah data audio atau suara. Audio atau suara yang muncul melalui speaker atau headset pada komputer adalah hasil olahan data dari sound card. Graphic card atau VGA card. VGA card berfungsi untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada monitor. VGA card memiliki chipset prosesor yang dapat meningkatkan kualitas display atau tampilan di grafis monitor. Network card atau kartu jaringan merupakan perangkat penyedia jasa yang menghubungkan komputer dengan komputer yang lain. Network card dapat menghubungkan komputer melalui kabel maupun tanpa kabel atau wireless. Optical drive atau yang dikenal dengan istilah optical disk drive digunakan untuk membaca dan menulis data ke CD atau DVD yang dikenal dengan istilah burning. ODD menggunakan sinar laser pada spektrum untuk membaca dan menulis data ke piringan CD atau DVD.
RAM, Random Access Memory. Memori merupakan tempat menyimpan data sementara pada komputer. Semakin besar kapasitas memori yang disediakan, semakin besar pula data instruksi yang dapat ditampung dan diolah. RAM adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengolah data dengan sangat cepat. Output. Bagian selanjutnya yaitu perangkat keluaran atau output. Perangkat keluaran atau output yaitu perangkat yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi dan informasi dalam bentuk teks, grafik, serta gambar. Berikut ini adalah contoh-contoh perangkat dari output. Monitor. Monitor merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar di layar monitor. Ukuran monitor diukur dengan cara menarik garis diagonal pada monitor dan menggunakan satuan inci. Resolusi kualitas monitor ditampilkan menggunakan satuan piksel dengan menghitung secara vertikal dan horizontal. Misalnya 800 x 600, 1024 x 768, 1600 x 1200 piksel. Printer. Printer yaitu perangkat keluaran yang digunakan untuk mencetak data dan informasi dari komputer ke dalam kertas atau media cetak yang lain. Secara umum, printer dibagi menjadi 3. Printer dot matrix terbuat dari potongan baja yang akan mengenai kertas lewat pita bertinta untuk membentuk pola titik-titik kecil yang bergabung untuk mencetak sebuah grafis atau teks. Printer inkjet mencetak gambar atau karakter dengan moncong kecil yang terdapat memancarkan tinta pada kertas. Printer laser menggunakan sinar laser untuk mengubah data biner menjadi cetakan. Speaker adalah perangkat keluaran yang merubah sinyal elektrik atau listrik menjadi frekuensi suara dengan jalan memberikan getaran pada komponen yang berupa membran. Membran dalam speaker tersebut akan memberikan getaran pada udara agar terjadi gelombang audio atau suara yang akhirnya bisa ditangkap oleh telinga. Proyektor memiliki fungsi yang bersama dengan monitor, yaitu menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Proyektor memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal gambar yang dipancarkan. Bagaimana penjelasannya tadi? Berdasarkan penjelasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa perangkat keras komputer terdiri dari 3 bagian. Di antaranya ada perangkat masukan atau input device yang digunakan untuk memasukkan data dan informasi. Kedua, ada central processing unit sebagai alat pemrosesan yang digunakan sebagai media atau tempat memproses data dan informasi. Dan terakhir adalah alat keluaran atau output device yang digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data dan informasi. Demikian pembahasan kita kali ini, dan pembahasan selanjutnya tentang perangkat lunak akan kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.